welcome dulu. Halo semuanya, terima kasih sudah kembali di channel ini ya. Sudah lama sekali tidak mengupload video pembelajaran tentunya karena sudah mulai pembelajaran PJJ. Kita akan kembali lagi dengan video-video pembelajaran. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ide pokok dan kalimat utama dalam sebuah paragraf, kemudian menentukan kalimat pengembang, ya, juga menentukan jenis paragraf. Oke, menentukan jenis paragraf. Nah, materi kita di tema 1 Bahasa Indonesia tentang organ gerak hewan dan manusia. Ya, kita lihat, kita lanjutkan ya. Oke. Apa saja yang perlu kalian capai dalam pembelajaran kita ini? Ya, apa saja ya. Oke. Yang pertama adalah yang harus kalian capai adalah bisa mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Kemudian kalian bisa menentukan kalimat utama. Oke, kalimat utama. Kemudian menentukan jenis paragraf. Ya, jenis paragraf apa aja nih nanti. Dan yang terakhir, menentukan kalimat penjelas tentunya. Oke, baik. Sebelum ke sana, harus tahu dulu nih, apa sih itu ide pokok? Coba, ada yang tahu? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang sebuah paragraf. Nah, makanya nama lain ide pokok itu bisa disebut juga gagasan utama. Ya. Ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Jadi nanti ada sebuah kalimat yang di dalamnya itu adalah ide pokok. Ya. Oke, hanya ada satu ide pokok dalam satu paragraf. Ya. Bagaimana menentukan ide pokok? Gini, ada 5 langkah yang perlu kalian lakukan. Pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Perhatikan setiap kata yang sering muncul, kata kuncinya apa, ya. Pisahkan setiap kalimat dulu. Ya, oke, setelah dipisahkan, tandanya dengan tanda titik ya. Diakhiri dengan tanda titik itu berarti satu kalimat. Yang kedua, cermati, perhatikan kalimat pertama dan akhir. Nah, kalimat pertama dan kalimat akhir. Ya, oke, nanti kita lihat ya. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat ya, menentukan ide pokok ya. Ingat, bisa di awal, bisa di akhir, dan bisa awal dan akhir. Oke, itu. Kemudian tandai ide pokoknya. Udah berhasil? Tandai info pentingnya. Oke, seperti itu. Nanti kita latihan. Kalau sekarang masih bingung karena baru dijelaskan. Nah, apa itu kalimat utama? Ya, kalimat utama itu kalimat yang mengandung ide pokok paragraf dan menjadi dasar pengembang dalam sebuah paragraf. Jadi kalau kamu sudah berhasil menentukan ide pokok, maka kamu akan menemukan kalimat utama. Ya, jadi yang kalimat yang di dalamnya ada ide pokok itu disebut kalimat utama. Seperti itu ya. Lanjut. Nih, 3 langkah menentukan kalimat utama. Pertama, baca kalimat pertama dan terakhir saja. Oke. Ide pokoknya yang mana? Di awal, di akhir tadi, atau di keduanya, ya, karena bisa dua-duanya juga. Yang terakhir, kalau itu ide pokoknya, di kalimat itu ada ide pokoknya, berarti dia itu kalimat utama. Berarti itu kalimat utama. Oke. Apa itu kalimat pengembang? Nah, sekarang kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu seperti ini. Kalimat pengembang itu kalimat yang menjelaskan yang menjelaskan lebih lanjut kalimat utama dalam mengembangkan paragraf. Nah, oke, dalam mengembangkan paragraf tadi ya. Jadi yang bukan kalimat utama, yang lainnya itu disebut kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Seperti itu ya. Lanjut. Nih, saya kasih contoh bagaimana menentukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pengembang tentunya. Seperti ini. Ya. Oke, kita lihat. Satu poin yang harus kalian ingat adalah ide pokok itu tidak selalu di awal kalimat. Bisa di awal, bisa di akhir, bisa juga keduanya. Oke? Itu poin. Contoh, paragraf pertama. Nah, baca dulu semua. Kemudian, kan tadi kita pisahin.
Oke, kalimat pertama saya beri kotak warna orange. Yang kedua saya beri kotak warna merah. Sampai titik ya, selalu sampai titik satu kalimat itu. Kemudian sampai titik lagi, oh ini kalimat ketiga. Oke. Yang keempat saya beri warna biru. Nah, berarti di paragraf ini ada 4 kalimat. Nah, kata yang sering muncul atau poin pentingnya atau informasi pentingnya adalah bunga bangkai, karena sering sekali kata ini muncul ya kalau dilihat dari paragraf ini. Nah, jadi kita bisa simpulkan nih, ide pokoknya paragraf ini adalah ada di awal. Ya, ada di awal. Karena jadi ide pokoknya adalah bunga bangkai merupakan tumbuhan endemik. Nah, ini bisa kita rangkai kata di kalimat awal ini. Bisa kita rangkai kata di awal ini untuk menentukan ide pokoknya. Kemudian yang kedua, ide pokok berada di awal kalimat. Ya, yang warna orange ya, di kotak warna orange. Kalimat tersebut adalah karena ada di awal, maka yang orange ini atau kalimat yang awal ini disebut kalimat utamanya karena ada ide pokoknya. Ya, karena ada ide pokoknya disebut kalimat utama. Yang ketiga berarti kalimat yang warna merah, yang kedua, ketiga, dan empat warna merah, hijau, dan biru ini disebut kalimat pengembang atau kalimat penjelasnya karena ini menjelaskan kalimat pertama. Ya, menjelaskan lebih detail lagi. Oke, contoh paragraf yang kedua. Di awal. Sekarang bagaimana dengan yang kedua? Kita pisahkan dulu sampai ke titik. Dari banyak manusia sampai Sumatera ada titik kan? Oke. Ini kalimat pertama. Perburuan itu sampai ke kerajinan. Kalimat kedua. Ya. Kemudian habitat asli terus sampai ke secara liar. Kalimat ketiga. Warna hijau ya. Oleh karena itu sampai semakin langka, ini adalah kalimat keempat. Saya beri warna biru. Nah, ada 4 kalimat di paragraf ini. Ya, yang sering muncul adalah harimau Sumatera. Kata harimau Sumatera. Jadi ya, kita bisa menyimpulkan nih yang menjadi ide pokoknya itu ada di akhir kalimat. Kenapa? Nah ini kita lihat. Ada kata oleh karena itu. Jadi kata ini tuh menghubungkan semua kata-kata yang sebelumnya untuk lebih menegaskan ya bahwa di kalimat akhir ini adalah kalimat ada yang mengandung ide pokok karena menyimpulkan dia menyimpulkan. Jadi oleh karena itu populasi harimau Sumatera saat ini semakin langka. Jadi ide pokoknya bisa kita tuliskan harimau Sumatera semakin langka misalnya. Ya. Kemudian kalimat utamanya karena ada di akhir, berarti kalimat utamanya adalah oleh karena itu populasi harimau Sumatera saat ini semakin langka. Tuliskan semua, itu adalah kalimat utamanya. Kemudian yang ketiga, kalimat pengembangnya atau kalimat penjelasnya berarti di awal, di kedua dan ketiga yang warna orange, merah, dan hijau itu adalah kalimat pengembang. Ya, yang menjelaskan kalimat utamanya di akhir kalimat itu. Oke, saya lanjutkan ya. Ini contoh yang ketiga. Bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga seperti ini. Pahami dulu. Baca dulu, kemudian kita pisahkan. Sampai titik ya, dari hutan sampai hidup ada titik, saya. Kemudian di dalam sampai bla 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 sampai tanah longsor. Nah, saya beri warna merah. Selain itu terus sampai ke berbagai jenis hewan. Hijau. Kalimat ketiga. Ini kalimat keempat, hutan juga sampai ke bagi manusia. Oke. Dan kalimat kelima saya beri warna ungu. Berarti ada 5. Ya, kata yang sering muncul adalah manfaat hutan. Ya. Kemudian di akhir kalimat juga ada kata oleh karena itu ya. Sebetulnya bukan hanya oleh karena itu ya, bisa kalimat yang lain juga, tapi dengan ciri oleh karena itu kalimat yang akhir ini juga menjelaskan bahwa ini adalah kalimat yang mengandung ide pokok atau menjadi kalimat utamanya karena menjadi kesimpulan. Tapi tapi di awal hutan memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Nah, jadi di awal dan di akhir ini 2 kalimat yang maknanya sama. Jadi bisa disimpulkan
ide pokoknya adalah manfaat hutan bagi kehidupan. Oke, itu. Yang kedua, karena sama tadi ya, ada manfaat hutan bagi kehidupan. Di awal kalimat, manfaat bagi hutan memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Yang terakhir, oleh karena itu hutan harus dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan. Sama ya. Jadi kalimat utamanya ada di awal, ada di akhir. Kedua kalimat itu adalah kalimat utama. Dan kalimat pengembangnya berarti yang ada di tengah. Warna merah, warna hijau, dan warna biru itu adalah kalimat pengembang yang menjelaskan kedua kalimat tadi. Oke, mudah-mudahan dengan ini kalian dengan contoh ini kalian bisa lebih paham. Yang terakhir, bagaimana dengan menentukan jenis paragraf? Ya. Oke, jenis paragraf. Jenis paragraf itu ada deduktif, ada induktif, dan deduktif-induktif. Ya. Ada 3 jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Tadi sudah latihan nih, menentukan letak kalimat utama. Ada di awal, ada di akhir, atau bahkan keduanya, awal dan akhir. Nah, ada 3. Ya. Untuk kali ini di jenis paragraf ini kalian harus bisa menentukan letak jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, tentunya ya. Jadi ada 3. Yang pertama paragraf deduktif, paragraf induktif, ya, dan paragraf deduktif-induktif. Nah, bagaimana? Nih, saya kasih contoh ya. Contoh pertama. Oke. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal kalimat. Nah, bunga bangkai raksasa. Nah, ini kalimat ini paragraf yang tadi ya. Paragraf yang tadi kita sudah bisa menentukan kalimat utamanya berada di awal kan. Seperti ini saya beri kotak warna hijau ini. Ada di awal. Nah, karena kalimat utamanya ada di awal, karena itu paragraf ini disebut dengan paragraf deduktif. Karena paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal kalimat. Oke, nah, kalian bisa lebih paham di sini ya. Maaf ada suara motor lewat ya. Masalah. Oke. Yang kedua. Contoh kedua, paragraf yang tadi ya, paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir kalimat. Disebut apa nih? Nah, ini paragraf yang tadi nih, contoh kedua. Paragraf ini, nah ini kalimat utamanya ada di akhir. Oleh karena itu, populasi harimau Sumatera saat ini semakin langka. Seperti itu kan? Nah, karena ada di akhir, maka paragraf ini disebut dengan paragraf induktif. Ya, karena paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir kalimat disebut dengan paragraf induktif. Ya, yang pertama tadi deduktif, yang di awal, yang di akhir disebut paragraf induktif. Bagaimana dengan contoh yang ketiga? Ya, contoh ketiga, paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir kalimat. Oke, nah, hutan memiliki banyak manfaat, bla 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 sampai bagi kehidupan. Nah, di paragraf ini tadi kita sudah bisa menyimpulkan ya, ada di awal dan ada di akhir kalimat utamanya. Nah, karena ada 2, ya, maka paragraf ini disebut paragraf deduktif induktif karena ada di awal dan di akhir. Oke, seperti itu. Nah, mudah-mudahan setelah menyaksikan video ini kalian bisa lebih paham ya bagaimana menentukan ide pokok, menentukan kalimat utama, juga menentukan jenis paragraf serta kalimat pengembang tentunya ya. Kalian bisa lebih memahami dibandingkan kemarin hanya diberikan rangkuman materi ya. Bisa lebih memahami. Nah, nanti kerjakan latihannya ya. Coba buktikan dengan pembelajaran kita kali ini apakah kalian bisa lebih paham dan tidak. Oke, seperti itu saja dari kami, dari Bapak ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian tentunya ya. Tetap jaga kesehatan di masa-masa pandemi ini. Jaga kesehatan, banyak minum air putih dan seterusnya. Salam untuk orang tua di rumah tentunya. Sehat-sehat selalu di rumah. Oke? Ya, Tuhan memberkati.